selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Irawati Widoau, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator untuk kelompok 4 dengan materi yang akan mereka bawakan yaitu pembukuan atas transaksi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pendapatan menurut akuntansi dan pajak. Sebelum mereka mempresentasikan materi mereka, saya izinkan untuk mereka memperkenalkan diri mereka semasa. Perkenalkan, nama saya Angelino Giovanni Ola. Perkenalkan, nama saya Melanie Minobais. Perkenalkan, nama saya Asteria Anissa. Perkenalkan, nama saya Claudia Alinda Darawuwur. Perkenalkan, nama saya Ferawati Talois. Perkenalkan, nama saya Amelia Marici Koyoy. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan untuk kelompok 4 mempresentasikan materi mereka. Pendapatan menurut akuntansi. Definisi pendapatan menurut Financial Accounting Standards Board. Pendapatan merupakan aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang atau jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Menurut PSAK nomor 23, yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pendanaan modal. Pendapatan menurut perpajakan. Pendapatan menurut perpajakan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 mengenai objek pajak yaitu penghasilan. Pasal 4 ayat 2 mengenai penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Berikut pasal 4 ayat 3 mengenai bukan objek pajak. Pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Yang pertama, transaksi penjualan persediaan barang. Yang kedua, transaksi penyediaan jasa. Yang ketiga, transaksi kontrak jangka panjang atau konstruksi. Yang keempat, transaksi pendapatan dan pemberian izin menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Pengukuran pendapatan secara akuntansi. Secara akuntansi, pendapatan diukur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat dijadikan dasar untuk mengukur pendapatan. Yang kedua, nilai wajar yang diterima atau diterima dan dikurangi diskon atau rawat. Dan yang ketiga, nilai wajar dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga tersirat jika pendapatan ditanggungan. Yang keempat, nilai wajar dengan memperhatikan ada tidaknya substansi komersial jika pendapatan dari pertukaran aset. Berikut kita masuk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang subjek pajak yang terkait dengan orang pribadi yang memiliki penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. Kita masuk ke jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Yang pertama, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SDI. Yang kedua, penghasilan berupa diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi bunga obligasi. Yang keempat, penghasilan dari transaksi bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi. Yang kelima, atas hadiah undian. Yang keenam, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham, baik saham pendiri maupun saham bukan pendiri di bursa efek. Yang ketujuh, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Yang ke-8, atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Yang ke-9, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalian hak atas tanah dan bangunan. Yang ke-10, penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan bangunan. Yang ke-11, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang ke-12, penghasilan dari transaksi dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Kita masuk ke contoh soal. Transaksi yang dilakukan oleh PT Blessing selaku pemotong PPh pasal 4 ayat 2 selama bulan April 2015 adalah sebagai berikut. 5 April membayar sebesar 140 juta kepada Duta Bangunan untuk sewa gudang selama 2 tahun. 10 Mei menyetor utang PPh pasal 4 ayat 2 ke kas negara. Jurnal yang dicatat oleh PT Blessing untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 5 April 2015, jurnalnya sewa dibayar di muka sebesar 140 juta di sisi debit pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 14 juta di sisi kredit dan kas sebesar 126 juta di sisi kredit. 14 juta didapat dari tarif PPh final sebesar 10% dikali dengan 140 juta. Sedangkan 126 juta didapat dari 140 juta dikurang 14 juta. Yang berikut tanggal 10 Mei 2015, utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 14 juta di sisi debit pada kas sebesar 14 juta di sisi kredit. Atas utang PPh pasal 2, 24 ayat 2 paling lambat dibayar tanggal 10 bulan berikutnya atau tanggal 15 bulan berikutnya jika disetor sendiri. Pasal 2 PMK nomor 242 garing PMK titik 03 garing 2014. Sedangkan jurnal yang dicatat oleh Duta Bangunan sebagai berikut. Tanggal 5 April 2015, jurnalnya kas sebesar 126 juta di sisi debit, beban PPh final sebesar 14 juta di sisi debit, pada pendapatan sewa gudang sebesar 140 juta di sisi kredit. Penghasilan sewa gudang merupakan objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh PT Blessing dipotong dengan tarif 10%. Bagi Duta Bangunan, PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun, sehingga dicatat dengan mendebit beban PPh final. Pada akhir tahun, untuk tujuan laporan keuangan fiskal, beban PPh final dan pendapatan sewa gudang akan mengalami penyesuaian fiskal. Tidak semua penghasilan objek PPh pasal 4 ayat 2 dipotong pajak oleh pihak lain. Beberapa jenis PPh pasal 4 ayat 2 harus disetor sendiri oleh wajib pajak. Jenis PPh pasal 4 ayat 2 yang harus disetor sendiri oleh wajib pajak adalah contohnya usaha makanan ringan 3 darah atau WPOP pada tahun 2019 memperoleh keredatan bruto sebesar 4 miliar rupiah. Pada bulan Januari tahun 2020, jumlah penjualan yang diperoleh oleh 3 darah sebesar 200 juta rupiah. Karena keredatan bruto tidak melebihi 4,8 miliar pada tahun pajak sebelumnya yaitu tahun 2019, maka 3 darah bisa menggunakan pajak penghasilan berdasarkan PP 23 tahun 2018 pada tahun 2020. Atas keredatan bruto setiap bulan, terutang PPh final sebesar 0,5%. Misalnya PPh final tersebut dibayar pada tanggal 8 Februari, jurnal yang dicatat oleh 3 darah untuk mencatat pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 adalah pada tanggal 31 Januari 2020, jurnalnya beban PPh final pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu didapat dari 200 juta dikali dengan 0,5% atau tarif PPh yang dikenakan. Yang pada tanggal 8 Februari tahun 2020, jurnalnya yaitu utang PPh pasal 4 ayat 2 didebit sebesar 1 juta pada kas dikredit sebesar 1 juta. Sama juga 1 juta itu didapat dari 200 juta dikali dengan 0,5%. Dengan demikian dalam laporan laba rugi, 3 darah penghasilan yang telah dikenai pajak bersifat final dan biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut akan mengalami penyesuaian fiskal pada akhir periode. Baik, sekian presentasi materi dari mereka. Saya buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya saya batasi hanya 2 pertanyaan dengan 1 orang 1 pertanyaan.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi presentasi ini. Saya sebagai moderator dan kelompok 4 sebagai pemateri. Sekian dan terima kasih.